Menurut Rudy Galetti, De Bruyne telah mencapai kesepakatan lisan dengan Al-Ittihad, menjelang potensi kepindahannya pada musim panas ini. Delegasi dari klub Saudi tersebut, telah melakukan pembicaraan dengan pemain internasional Belgia itu. Meskipun, mereka belum mengajukan penawaran resmi kepada Manchester City. Manchester City, juga diyakini bersedia melepas De Bruyne pada musim panas ini, asalkan mereka menerima tawaran yang memadai. Meskipun belum ada informasi jelas mengenai nilai penawaran yang diharapkan dari klub tersebut, terhadap pemain asal Belgia itu. Di masanya, Ronaldo adalah ahli dalam mengeksekusi tendangan bebas yang mematikan. Saat masih bermain untuk Manchester United dan Real Madrid, dia sering mencetak gol spektakuler dari jarak yang jauh. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuannya dalam hal ini mulai menurun. Situasi ini pun diperhatikan oleh Gary Lineker, pakar Premier League. Menurutnya, akan lebih baik jika Ronaldo mengalah, dan memberikan kesempatan kepada pemain lain. Tidak mengambil tendangan bebas pun, Ronaldo tetap luar biasa. Berkat penampilannya yang mengesankan di Euro, Barcelona sangat tertarik untuk merekrut Nico Williams. Bahkan Pedri, salah satu pemain kunci Barcelona, juga ingin Williams bergabung dengan timnya. Di sisi lain, Marc Cucurella dari Chelsea, juga mengajak Williams untuk bergabung dengan klub mereka. Williams adalah pilihan yang bagus, tetapi keputusan akhir ada pada dirinya, kata Cucurella. Sebuah kebanggaan, bahwa dia ada dalam tim kami. Dia adalah rekan setim kami, dan dengan pemain sepertinya, segalanya menjadi lebih mudah, sambung Cucurella. Pada Juli 2019, Felix menjadi pemain termahal keempat dalam sejarah Benfica. Setelah klub tersebut menjualnya ke Atletico Madrid, dengan biaya 114 juta pound sterling. Selama 5 musim, dia dipinjamkan 2 kali, dan mengalami perselisihan dengan pelatih Atletico, Diego Simeone. Benfica kemudian berkeinginan untuk membelinya kembali, dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu 12,7 juta pound sterling. Namun, tawaran mereka masih jauh dari nilai yang diharapkan oleh Atletico. Manajemen Atletico Madrid, dilaporkan ingin menjual Felix dengan harga 21 juta pound sterling. Arsenal sempat berada di atas angin, dengan memimpin klasemen Liga Inggris pada musim lalu. Persaingan dengan Manchester City pun berjalan ketat, sampai pekan-pekan terakhir. Namun, The Gunners pada akhirnya gagal juara. Mereka harus puas jadi runner-up, dengan selisih 2 poin dari Man City, yang jadi juara untuk keempat kalinya secara beruntun. Arteta pun tidak ingin melupakan kegagalan Arsenal menjuarai Premier League musim lalu. Menurutnya, rasa sakit itu bisa jadi pelecut untuk Arsenal. Dani Olmo, dilaporkan menarik minat Barcelona. Bagi Dani, Barca jelas tak asing. Pasalnya, ia pernah mengenyam pendidikan di Akademi La Masia. Selain itu, ada juga rumor ketertarikan dari Liverpool, Manchester United, dan Arsenal. Namun, kini Barcelona disebut sebagai yang terdepan dalam perburuan Dani Olmo. Sebab, mereka dilaporkan sudah melayangkan penawaran untuk sang gelandang. Kabar ini disampaikan oleh Nain Timin. Namun laporan tersebut menambahkan, penawaran itu masih sekadar penawaran verbal saja. Real Madrid sedang mencari tambahan kekuatan di sektor pertahanan. Mereka tertarik pada bek Inter Milan, Jan Bisek. Menurut laporan dari Diario AS, Real Madrid menjadikan Bisek sebagai opsi alternatif, setelah sebelumnya gagal mendapatkan bek Lille, Leny Yoro. Madrid belum melihat kemajuan positif dalam negosiasi untuk Yoro. Oleh karena itu, mereka perlu mencari alternatif lain menjelang bursa transfer musim panas. Dan Madrid, saat ini mengincar Bisek sebagai pengganti Nacho Fernandes, yang telah memutuskan untuk pindah ke Liga Arab Saudi bersama Al-Qadsiah. Jude Bellingham, telah menjadi starter untuk timnas Inggris di Piala Eropa 2024. Tetapi, ia mungkin tidak dapat bermain dalam pertandingan perempat final melawan Swiss, karena dituduh melakukan perilaku tidak pantas setelah pertandingan melawan Slovakia. Dietmar Hamann berpendapat, bahwa larangan bermain bagi Bellingham, bisa menjadi berkah bagi Inggris, mengingat performa mereka yang belum optimal selama turnamen ini. Hamann merasa, bahwa Bellingham dan Phil Foden tidak dapat bermain bersama di lini serang. Manchester United, bersiap untuk melepaskan Scott McTominay pada musim panas ini, agar mendapatkan dana untuk merekrut pemain baru. Manchester World melaporkan, bahwa Fulham menjadi favorit untuk merekrutnya. Dengan manajer Marco Silva, tertarik membawanya ke Craven Cottage. Pindah ke London, akan memungkinkan McTominay bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di United, Andreas Pereira.
Namun, klub seperti Newcastle, West Ham, dan Southampton juga menunjukkan minat dalam mengontrak pemain berusia 27 tahun itu, yang baru-baru ini promosi ke IPL. Timnas Spanyol dan tuan rumah Timnas Jerman akan berjumpa di babak perempat final Euro 2024. Di turnamen ini, Spanyol masih sempurna. Dalam 4 pertandingan yang telah mereka mainkan, Spanyol selalu menang. Spanyol juga mencetak total 9 gol, dan hanya sekali kebobolan. Sementara itu, Jerman belum terkalahkan. Jerman 3 kali menang, dan sekali imbang. Mereka mencetak total 10 gol, dan 2 kali kebobolan. Berkaca pada segi performa, Spanyol mungkin sedikit lebih difavoritkan. Namun faktor tuan rumah, tentu membuat Jerman percaya diri menatap laga nanti, meski berat. Di laga Inggris versus Slovakia kemarin, Southgate mengambil keputusan aneh dengan membuat pergantian pemain di menit akhir injury time. Ivan Toney masuk menggantikan Phil Foden di menit ke-90+4. Pergantian pemain di menit akhir tentu tidak efektif. Pelatih bisa mempermalukan si pemain. Bayangkan Toney masuk, berlari sejenak, tidak sempat menyentuh bola, dan wasit meniup peluit panjang. Untungnya, skenario buruk itu tidak terjadi. Gol Bellingham menyelamatkan Toney. Selanjutnya, kemenangan Inggris juga membantu Toney memaafkan sang pelatih. Legenda Inter Milan, Marco Materazzi mengkritik Romelu Lukaku. Dia menyebut, keputusan Lukaku meninggalkan La Beniamata pada bursa transfer musim panas 2021 adalah hal yang keliru. Seperti diketahui, Lukaku bergabung dengan Chelsea pada 2021. Lalu, pemain timnas Belgia ini kembali ke Inter, dengan status pinjaman pada musim 2022-2023. Faktanya, Lukaku tak segacor saat di periode pertama saat bersama Inter. Dan sejauh ini, satu-satunya tempat dia memenangkan gelar, adalah di Inter. Dia bahagia di sana, dia seharusnya menyesal telah meninggalkan Inter, ucap Materazzi. Mantan bek Manchester United, Rafael Varane, saat ini diminati oleh 2 klub besar Italia, yaitu Como dan AS Roma. Menurut laporan dari Sky Sports, Varane telah tiba di Italia untuk melakukan pembicaraan dengan Como, klub yang baru saja promosi ke Liga Italia, dan dimiliki oleh seorang pengusaha Indonesia. Di sisi lain, AS Roma juga dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa pemain juara Piala Dunia 2018 tersebut, karena sedang mencari penguatan di sektor pertahanan. Selama 2 tahun memimpin Manchester United, Erik ten Hag telah mengantarkan klub meraih 2 trofi juara. Namun belakangan ini, spekulasi mengenai pemecatannya mencuat, karena United hanya finish di peringkat 8 di klasemen Liga Inggris. Hari ini, semua spekulasi itu berakhir. Setelah Manchester United mengumumkan secara resmi, bahwa mereka telah memperpanjang kontrak Erik ten Hag. Melalui situs resmi mereka, klub mengonfirmasi perpanjangan kontrak pelatih Belanda tersebut, yang akan tetap menangani tim utama Manchester United, untuk 2 tahun ke depan. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport, AC Milan sedang aktif dalam upaya untuk merekrut seorang bek tengah berkaki kiri. Dan Diogo Leite dari Union Berlin, menjadi target utama mereka. Bek berusia 25 tahun itu, memang telah menarik perhatian AC Milan dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun begitu, Rossoneri bukan satu-satunya klub yang tertarik padanya. Sebab, Bayer Leverkusen dan Bologna juga menunjukkan minat. Dengan Bologna melihat Leite sebagai calon pengganti yang potensial untuk Riccardo Calafiori.